Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Raka Putardana dengan nomor NIM 2004411100112. Mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Bu Sofia Hardi, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP4, Unicast, Broadcast, dan Multicast. Penjelasan tentang IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Selanjutnya yaitu fungsi IP. Fungsi IP yaitu sebagai identifikasi antarmuka jaringan atau sebagai identitas sebuah perangkat. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan Wi-Fi publik. Yang kedua yaitu sebagai pengalamatan lokasi. Ketika mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang IP4. IP4 yaitu singkatan dari Internet Protocol version 4, merupakan sebuah protokol untuk penggunaan paket penggantian link layer network seperti Ethernet. IP4 memiliki satu baris yang terdiri dari 8 angka biner. Tersebut disebut oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Karenanya alamat IP4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Dengan rentang tersebut, IP4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Selanjutnya yaitu kelas IP address. IP address IP4 juga dibagi menjadi beberapa kelas. Masing-masing rentang angka serta jumlah maksimal alamat IP dan jaringan yaitu kelas A. Rentang angka yaitu 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP yaitu 16.777.216. Jumlah maksimal jaringan yaitu 128. Untuk yang kelas B yaitu rentang angka 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP yaitu 1.048.576. Jumlah maksimal jaringan yaitu 16.384. Selanjutnya yaitu untuk kelas C. Kelas C rentang angkanya yaitu 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP untuk kelas C yaitu 65.536. Jumlah maksimal jaringannya yaitu 2.097.152. Untuk kelas D yaitu rentang angka 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP-nya tidak didefinisikan, begitu juga dengan jumlah maksimal jaringannya. Untuk kelas E yaitu rentang angkanya di 140
0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP dan jumlah maksimal jaringannya tidak didefinisikan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang IP publik dan IP privat. IP address dikategorikan dalam dua jenis berdasarkan cakupannya, yaitu publik dan privat. Nah, untuk yang publik, sesuai namanya, IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address publik dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan khalayak umum. Server website, server email, dan router WiFi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP publik. Baik IP address publik maupun privat memiliki rentang angka tersendiri dan dibagi menjadi beberapa kelas yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Alokasi untuk rentang angka IP address berjenis publik diatur oleh Internet Assignment Number (AUTI) atau IANA. Apabila ada organisasi, contohnya penyedia layanan internet, yang ingin mendapatkan jatah IP publik, maka harus meminta izin ke badan otoritatif tersebut. Selanjutnya tentang IP privat. IP address berjenis privat ini digunakan untuk berkomunikasi pada jaringan lokal. Contoh perangkat yang memiliki alamat IP privat adalah laptop, PC, dan ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet, tetapi pada jaringan lokal, seperti Local Access Network atau LAN. Nah, pada titik ini mungkin pertanyaan berikut muncul di benak Anda. Bagaimana komputer saya bisa mengakses sebuah website jika alamatnya jenis privat? Yaitu jawabannya adalah karena device tersebut melakukannya melalui IP address publik milik router internet Anda sebagai perantara. Selanjutnya tentang IP dinamis dan IP statis. Penyedia layanan internet sebenarnya memberikan dua jenis IP address, yaitu dinamis dan statis. Berikut penjelasan keduanya. Dinamis. IP address dinamis adalah jenis yang biasanya dimiliki oleh umum, termasuk Anda dan kita. Alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara cuma-cuma, tetapi tidak bersifat abadi. Mengapa demikian? Sebelumnya telah dijelaskan bahwa saat ini jumlah IP address yang bisa digunakan semakin menipis, karenanya alamat IP digunakan secara bergiliran. Nah, penyedia layanan internet pula yang bertanggung jawab atas hal ini. IP address dinamis dapat berubah satu kali setiap minggu, bulan, atau tahun. Namun, restart perangkat atau router internet pun dapat menyebabkan pergantian ini. Selanjutnya yaitu tentang IP statis. Berkebalikan dengan jenis di atas, IP address statis di-booking oleh pihak yang menggunakannya. Pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP, termasuk penyedia layanan web hosting, virtual private network atau VPN, dan server file transfer protocol, yaitu FTP. Mereka membutuhkan IP address yang tidak berubah karena layanan yang bergantung padanya. Tentunya Anda harus membayar sejumlah biaya yang diberikan oleh penyedia layanan internet untuk mendapatkan IP address statis. Yaitu selanjutnya metode pengiriman data unicast, broadcast, dan multicast. Pertama, unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP atau point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima.
Yang kedua yaitu broadcast. Broadcast merupakan satu metode pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMV atau point to multipoint. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu multicast. Multicast merupakan salah satu metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Alamat ini menggunakan kelas D sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.